jamaah salat Jum'ah Masjid Ad-Du'a rahimakumullah. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keagungan Islam ini tertutupi, terhijab oleh kelakuan sebagian orang muslim. Pesona dan keindahan Islam ini terhijab, termanipulasi oleh kelakuan sebagian penganut Islam itu sendiri atau kaum muslimin. Kita semua sadar bahwasanya sesuai dengan yang ditegaskan oleh Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'na alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Namun Islam yang tinggi dan luhur ini akan menjadi rendah kalau perilaku penganutnya pun merendahkan ajaran Islam itu sendiri. Nabi juga menegaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Orang bijak berkata, Islam itu indah. Saking indahnya, setiap orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Oleh karena itu, indahkan perilaku kita. Dikarenakan kata Habib Nurmagomedov, orang lain tidak mengenal Islam dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi orang lain mengidentifikasi Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Maka kita punya kewajiban untuk memperindah wajah Islam, menjaga Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai hanya gara-gara kelakuan kita umat muslim, gara-gara arogansi kita, wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak tampak. Maka bisa dibenarkan perkataan Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin, di mana keagungan dan kemuliaan Islam ini tertutupi oleh kelakuan kaum muslimin itu sendiri. Apa yang dimaksud mahjub di sini? Atau perilaku yang mana yang dikatakan mahjub, menutupi kemuliaan Islam tersebut? Yakni yang pertama, ketika demi ambisi duniawi umat muslim malah memperalat agama, demi ambisi bisnis dan kekuasaan orang memperalat agama. Kita semua mesti paham bahwasanya urusan apapun di dunia ini mesti sejalan dengan moral agama. Berpolitik, bisnis, bermuamalah, atau apapun namanya mesti sejalan dengan nilai moral agama. Tapi ingat, bukan memperalat agama. Maka yang kita sangat sayangkan ketika umat muslim hanya gara-gara ambisi berkuasa, hanya karena motivasi politik, lalu memperalat agama. Itulah mengapa kemudian ulama sepakat haram membicarakan perkara dunia di dalam masjid.
Apa maksudnya? Haram kampanye di masjid, haram berbisnis di masjid. Maka kalau ada orang yang berbisnis di masjid, doakan dia agar bangkrut. Disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul bahwasanya man takallama bi kalamid dunya fil masjid, barang siapa yang membicarakan pembicaraan dunia, man takallama bi kalamid dunya, barang siapa yang mempropagandakan dunia, mempropagandakan politik, memarketingkan bisnis di dalam masjid, maka ahbatallahu amalahu arba'ina sanah, maka Allah akan menghapus semua kebaikannya, semua amal perbuatannya arba'ina sanah, sampai 40 tahun. Maka orang yang berbisnis di dalam masjid, orang yang mempropagandakan urusan politik di dalam masjid, maka dia akan mendapatkan kesialan setidak-tidaknya hingga 40 tahun. Kemudian yang kedua yang menjadi mahjub adalah ketika kemudian memprovokasi umat menggunakan bahasa agama. Inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin, jangan sekali-kali ikut-ikutan, wala tuti', jangan jadi followers, kulla hallaf, tiap-tiap orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama, gampang sekali bersumpah atas nama Allah. Setelah dia banyak bersumpah atas nama agama, tapi tujuannya untuk politik, mahin, dia menyebarkan bullying, caci dan makian. Hammazim masya'im binamim, hammaz, menyebarkan ujaran kebencian. Di mana-mana dia memframing berita dan informasi agar meningkatnya kebencian di tengah-tengah masyarakat. Kalau dalam bahasa kitanya hate speech, ujaran kebencian. Masya ini mim, shin besar, satu alif, hamzah, shin pun ditasdid. Dalam bahasa kitanya viral, memviralkan bullying, memviralkan hoax, berita bohong, memviralkan ujaran kebencian binamim yang endingnya adalah adu domba, provokasi. Dan ingat, fitnah yang paling mudah adalah fitnah mengatasnamakan agama. Dan kejahatan apapun bila mengatasnamakan agama, maka dia akan tampak terhormat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang dimaksud mahjub di sini adalah ketika dakwah agama, syiar agama, bukan untuk menenangkan umat, bukan untuk mendamaikan umat, malah dijadikan manfaat, dimanfaatkan untuk menyebar kebencian di tengah-tengah umat, doa-doa keburukan, padahal doa adalah mudajat yang baik tapi digunakan untuk keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi, payah manusia itu, kata Allah, mereka doanya isinya keburukan, dakwahnya isinya arogansi dan caci maki, bukan menyadarkan umat. Begitu latahnya lisannya berdoa dengan yang buruk-buruk, sebagaimana mudahnya dia berdoa dengan kebaikan. Wa kanal insanu ajula, memang manusia itu, kata Allah, cenderung tergesa-gesa, emosian,
dan melampaui batas. Manusia cenderung terburu-buru demi ambisi. Tegasnya jamaah Jumat, kita ini umat muslim. Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban, beban bagi kita semua untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada lain tiada bukan, kami mengutus engkau Muhammad agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan sebagai bagian tanggung jawab kita untuk memperindah wajah Islam, jangan sampai Islam yang mulia ini mahjub gara-gara kelakuan kita. Sebagai upaya tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan ajaran Islam ini, jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan gembirakan berislam ini, jangan membuat mereka menjadi lari. Artinya, pilihlah cara berislam yang mudah, pilihlah cara beragama yang menggembirakan, sehingga Islam memang betul-betul agama yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.